Kalian pernah tidak lihat orang trading tuh indikatornya kebanyakan udah kayak gini tuh. Layarnya nggak terlihat ya. Penuh sekali, ini nggak tahu mau ngapain gitu ya. Udah padat banget, indikator terlalu banyak. Kenapa tidak berpikir bahwa kita trading bersihkan saja, simple seperti ini. Tapi kita bisa menggunakan 30 indikator bersamaan dalam satu strategi. Dan indikator-indikator tersebut tentunya akan membantu ya pilihan kita dalam menentukan apakah posisi buy atau sell. Tetapi layarnya kosong, nggak perlu sebanyak itu. Nonton video ini sampai habis dan saya akan jelaskan bagaimana caranya. Sebenarnya gini, Itu apakah berarti dari yang mana apakah titik awalnya itu Selamat datang di channel Bitcoin Goceng ya. Kami adalah channel yang mengajarkan Anda untuk mengubah kebiasaan sesimpel membeli Bitcoin Rp5.000 setiap hari. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, Anda bisa gabung di Discord kami gitu ya. Tentunya Discordnya kalau misalnya gabung versi gratis, Anda hanya mendapat akses di bagian umum ini ya. Di bagian ini itu ada banyak ya, Anda bisa melihat testimoni transaksi dari semua orang-orang yang belajar di tempat kami, yang kami bersama-sama untuk belajar bersama gitu ya. Khususnya saya yang ngajar di situ, lihat ya hasil-hasil dari transaksi mereka gitu ya. Terus kita juga dapat gratis artikel belajar gitu, Anda bisa menontonnya, dan tentunya berita pasar dunia gitu ya. Ada berita-berita terbaru apa yang kami sudah filtrasi dan akhirnya digabungkan dalam Discord kami. Kalau Anda mengakses dengan klik link di deskripsi di bawah, Anda bisa mengakses di bagian umum, tentu hanya di bagian ini, dan itu secara free, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tapi kalau misalnya yang belajar lebih lanjut di private community, tentunya ada banyak pembahasan-pembahasan yang lebih detail, dan juga bahkan ada VIP yang Anda bisa privat one on one dengan saya secara langsung, itu tidak tergabung dengan member lain. Dan apakah Anda VIP atau private community secara umum, tentu Anda bisa mengakses perpustakaan kami. Saya sudah merangkumkan semua modul dari orang yang nol banget, nggak tahu apa-apa tentang dunia Bitcoin, transaksi, investasi dan lainnya, akhirnya Anda bisa jadi di level expert gitu ya. Tapi private community kami sudah ditutup dan hanya bisa Anda akses yang free saja di link deskripsi di bawah. Tapi kalau Anda benar-benar niat ingin belajar ya silakan chatting admin kami gitu ya. Ada di deskripsi di bawah juga. Saya masih lanjut dengan series Overbought Oversold ya, dimana kemarin ya cukup banyak ya, dari sekian lama saya tidak aktif bikin konten dan di-upload lagi. Ternyata ada orang-orang baru yang bertanya, memberikan komentar dan juga nonton gitu ya. Banyak sedikit itu relatif setiap channel ya. Kalau dari saya pribadi ini udah cukup banyak. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah bertanya, bahkan sudah subscribe gitu. Walaupun saya nggak beggar apapun dari kalian. Ini pure adalah passion saya untuk berbagi. Dan kalian bisa menemukan banyak indikator-indikator overbought, oversold, atau cara orang ngebahas tentang ini di channel yang lain gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya akan membahasnya menjadi sebuah keutuhan, sebuah series gitu ya. Nah, kemarin saya sudah bahas tentang kalau kita pakai coinglass.com, kita bisa cari overbought, oversold-nya itu dari titik Fear and Greed ya. Kita lihat dari Fear and Greed Index. Sekarang saya akan ngebahas tentang satu cara juga untuk menganalisa overbought, oversold dengan cara yang sangat mudah. Kita melihat dari harga Bitcoin sekarang. Per video ini dibuat, harga Bitcoin itu 107.285 gitu ya, 107.285. Dan kalau misalnya kita lihat chart telanjang kayak gini gitu, pasti kita akan kebingungan gitu. Itu yang problem paling utama dari setiap orang, itu akan kebingungan. Ini akan kemana nih? Apakah naik atau turun gitu ya? Karena harga kan hanya dua gitu, dia tidak mungkin ke mana-mana lagi ya, dia pasti akan naik atau turun gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya ini kemana nih? Ini sebuah tanda tanya besar, ini harganya akan kemana? Nah, banyak indikator atau banyak cara untuk menentukan titik naik, titik turun. Walaupun ujung-ujungnya orang akan berkata, tidak ada manusia di dunia ini yang tahu gitu. Karena kalau ada yang sudah tahu sama persis banget gitu, berarti dia sudah menjadi orang paling kaya di dunia ya. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana mengukur dan mencari tahu, itu adalah poin utama. Ingat, saya selalu terapkan bahwa the less you know, better you trade. Jadi artinya kalian menggunakan strategi yang simple saja, sebenarnya kalian bisa memiliki trading yang jauh lebih bagus daripada orang pada umumnya gitu. Bahkan bisa jadi lebih bagus dari saya. Kalau kalian berpikir simple, trading yang simple, strategi yang simple, bisa menghasilkan jutaan, ratusan, bahkan miliar rupiah. Oke? Nah, kita akan belajar pertama. Untuk menentukan overbought, oversold juga salah satu indikatornya kalau kita menggunakan website, misalnya kita menggunakan CoinGlass, kita bisa cari di market,
Terus kita pergi ke bull market peak indicators ya. Jadi bull market peak indicators. Jadi kalau pada saat diklik ya di sini, itu pada saat kita klik akan masuk di kolom ini gitu. Nah, ini dia sudah mengumpulkan begitu banyak indikator ya. Jadi dari indikator Bitcoin AH99 Index, itu P-Cycle Indicator, banyak nih, ada Rainbow Chart ya, lihat ya, ETF BTC Bitcoin Ratio gitu ya. Jadi semua beberapa indikator-indikator yang dia kumpulkan. Nah, ini kan enak daripada Anda ribet mencari satu persatu tuh. Oh, saya harus tambah ini. Akhirnya chartnya penuh dengan grafik ya, penuh dengan indikator ini, indikator itu, segala macam. Gue pusing kepala ya. Jadi supaya ini gambarnya polos-polos, kita untuk mencarinya buka aja di sini gitu ya. Di website ini kita lihat ada begitu banyak indikator yang dipakai. Ada RSI gitu ya. RSI juga yang saya sudah bahas kemarin tentang overbought oversold. Itulah indikator paling major ya, digunakan untuk menentukan overbought oversold, kelebihan pembelian, kelebihan penjualan gitu ya. Dari semua ini dia rangkumkan gitu. Jadi bull market peak indicator untuk sekarang, posisi sekarang apakah sudah masuk di peak? Kalau dia masih bilang hold 100% gitu ya. Masih ditahan dulu karena belum di posisi penjualan, karena beberapa indikator ini belum hit ya. Lihat masih XXXX, jadi belum hit pada titik di mana dia sudah masuk pada fase peak. Nah, tentunya nanti akan ada penjelasan lain bagaimana untuk cara menentukan peak ya, seperti overbought oversold yang sudah saya bahas kemarin gitu ya caranya. Tapi untuk salah satu yang paling gampang adalah ini gitu. Ada lihat Bitcoin dominance, dia sudah gabungkan semua itu, semua ya, sampai MicroStrategy average Bitcoin cost gitu. Walaupun ada nilainya meningkat dari current-nya meningkat, tapi belum hit peak. Ingat sekali lagi ya, peak. Jadi peak itu kayak misalnya nih harga ini, saya misalnya input RSI ya, relative strength index gitu ya, kayak yang kemarin saya bahas. Nah, misalnya peak tuh kayak gini tuh. Nah, misalnya ini udah di titik peak, berarti pada saat di titik peak dia sudah siap-siap untuk melakukan penurunan gitu ya. Karena dari indikatornya juga sudah di titik peak gitu ya. Indikator ini sudah menunjukkan titik peak. Lihat ya. Nah, berarti sudah siap-siap turun. Nah, kalau dari sini juga udah di titik di bawah, dia penurunan terbanyak, dia sudah siap-siap naik, berarti indikatornya sudah menunjukkan siap-siap naik. Nah, seperti itu. Jadi ini kan sudah di pelajaran sebelumnya ya tentang itu. Nah, makanya untuk sekarang dia baru menunjukkan XXXX ya, belum ada hit, belum kena peak, dikarenakan lihat sekarang. Kecuali mungkin pada saat indikatornya sudah hit lagi di daerah ini gitu. Kenapa saya bilang mungkin? Karena market bisa berubah ya gitu. Jadi terus harganya misalnya dari sekarang udah turun, terus naik ke area ini misalnya ya. Misalnya gini. Nah, dan indikatornya sudah peak lagi begini. Nah, ini mungkin pada saat ini kita sudah bisa mempertimbangkan untuk posisi buy karena keduanya sudah mengalami titik peak. Baik dari harga, ini contoh ya. Harganya di sini, terus indikatornya di sini gitu. Tentu ada penjelasan detail cara untuk pengaplikasian RSI ini. Jadi menggunakan RSI Divergent nanti ada di video yang lain. Tapi untuk sekarang setidaknya Anda untuk kalau ada orang tanya, sekarang Bitcoin udah mahal belum? Udah peak mau turun belum? Kalau dari indikator nih ada 30 indikator loh. Lihat ya, Anda tidak perlu ribet mencari satu persatu menggunakan 30 indikator sekaligus. Jawabannya adalah belum, dia belum peak sekarang ya. Gitu. Jadi masih ada potensi untuk dia naik lagi. Nah, ini tentu akan berguna bagi orang-orang yang mengambil posisi short selling. Hati-hati buat orang yang mau long buy berarti masih punya kesempatan gitu. Tinggal lihat, hitung liquidation price-nya sampai di mana atau posisi spot mau limit di mana gitu. Yang pasti secara indikator ini gampang untuk dilihat bahwa dia belum di titik peak. Bayangkan Anda menggunakan 30 indikator sekaligus ya. Nah, nih Smithson Forecast ya, Golden Ratio Multiplier, Bitcoin Terminal Price, bayangin ya. Anda menggunakan 30 indikator sekaligus dan akhirnya bisa mengetahui bahwa sekarang Bitcoin udah peak atau belum. Nah, ini adalah hal yang paling mudah untuk digunakan. Ya, semoga video ini membantu dan jika ada kerabat dan kenalan Anda yang belum mengetahui tentang hal ini, silakan bagikan video ini. Hope you enjoy this video dan I hope that you learn something from this video. See you again. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman
yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kalau yang lain fokusnya ke trading Dari Bitcoin Coaching tuh benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 1 minggu. Di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kepenting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.